خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأسعد خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه بإحسان إلى يوم أن نلقاه ثم أما بعد. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Besar At-Taqwa Pancor yang saya muliakan dan mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi hidup kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sama-sama kita bersyukur atas nikmat Allah dan berselawat kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam, saya mengajak kita kembali mengkaji kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina ajma'in fid daraini amin ya rabbal alamin, yang alhamdulillah saya miliki sanadnya dan antara saya dengan Imam Al-Ghazali ada 16 perawi yang saya terima ijazahnya dari Tuan Guru Husnud Duat. Beliau terima sanad kitab ini dari Syekh Yasin Al-Fadani, dari beberapa guru termasuk Syekh Sabir bin Musa Al-Hamzawi At-Taifi yang beliau terima dari Imam Nawawi, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Makki yang beliau terima dari Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dari Sayyid Abdul Rahman bin Mustafa, dari beberapa syekh termasuk Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri, dari Syekh Muhammad bin Alauddin, dari Syekh Sulaiman, dari Syekh Najmuddin, dari Syekh Muhammad bin Ahmad, dari Syekh Jalaluddin, dari Syekh Abu Ishaq, dari Syekh Sulaiman, dari Syekh Umar, dari Syekh Abdul Khaliq, dari pengarangnya langsung yaitu Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada salahnya kita mengulang kembali apa yang pernah dia sampaikan supaya pemirsa juga yang mengikuti kegiatan pengajian ini secara online tidak ketinggalan. Imam Al-Ghazali ini adalah seorang ulama besar, wali besar, memiliki banyak sekali kekeramatan yang telah dihimpun oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, di mana yang menarik saya bacakan pada malam hari ini adalah sebuah kisah yang ditulis atau dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Idrus Ba'alwi dalam kitab beliau Ta'riful Ahya bi Fadailil Ihya. Di situ beliau menyebutkan bahwa ada seorang syekh besar asal Maroko, ahli fikih, namanya Syekh Ali bin Hirzihim. Syekh Ali bin Hirzihim ini termasuk ulama yang banyak pengikutnya, tapi ulama ini tidak senang sama Imam Al-Ghazali dan menganggap kitab Ihya Ulumuddin ini mengandung ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyimpang dari syariat. Sehingga pada suatu malam Jumat, Syekh Ali bin Hirzihim ini di depan para jamaah menyampaikan atau meminta supaya para jamaah yang memiliki kitab Ihya Ulumuddin besok pagi selesai sholat subuh, mari yang punya kitab Ihya Ulumuddin bawa, kita sama-sama bakar kitab ini rame-rame, kata Syekh Ali bin Hirzihim, meminta kepada murid-muridnya, jamaahnya, santri-santriwatinya pada malam Jumat supaya besok pada hari Jumat selesai sholat subuh kita bakar bareng-bareng kitab ini. Malamnya Syekh Ali bin Hirzihim ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping kanan kiri beliau ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Syekh Ali bin Hirzihim ini saking senangnya bisa berjumpa dengan Rasulullah, jarang-jarang bisa ketemu, walaupun hanya lewat mimpi. Beliau ingin menyapa, ziarah, mengambil berkah. Ternyata ketika mendekati Rasulullah,
di hadapan beliau ada Imam Al-Ghazali. Terkejutlah Syekh Ali bin Hirzihim karena ada Imam Al-Ghazali di situ. Imam Al-Ghazali nengok ke arah Syekh Ali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wahai Rasulullah, dia ngadu kepada Rasulullah, inilah orang yang memusuhi saya, ini orang yang mengingkari ilmu saya, mengingkari dan mengajak jamaah untuk membakar kitab saya, Ihya Ulumuddin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba saya lihat, apa sih, kenapa sih kitab Ihya Ulumuddin ini mau dibakar? Yo, katanya mengandung ajaran sesat, menyimpang dari syariat. Kemudian Rasulullah buka, dilihat satu dari halaman ke halaman berikutnya. Rasulullah kemudian mengatakan, bagus, nggak ada yang sesat ini, bagus. Coba kemudian disodorkan kitab itu oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fanazara fihi fastajadahu thumma qala na'am walladhi ba'athaka bil haqq innahu la syai'un hasan. Dilihat sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iya betul, bagus sekali demi Allah, kitab ini bermanfaat kok. Kemudian diserahkan kitab itu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga menelaah, melihat isi atau kandungan kitab Ihya Ulumuddin. Beliau juga mengatakan hal yang sama, nggak ada kok yang buruk dari kitab ini. Fa'amara an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam bitajridil faqih. Rasulullah minta supaya Syekh Ali bin Hirzihim ini melepaskan bajunya, telanjang dada, telanjang punggung. Kemudian Rasulullah meminta supaya punggungnya dicambuk, dan tidak disebutkan siapa yang mencambuk. Yang penting pokoknya Rasulullah meminta supaya bajunya dibuka, dilepas, dan punggungnya dicambuk. Cambukan pertama, cambukan kedua, dipecut ketiga kali, keempat, pas pecutan atau cambukan yang kelima, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tasyaffa'a fihi. Artinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta supaya diampunilah, dimaafkan. Tasyaffa'a fihi, minta syafaat, minta tolong supaya udahlah, kasihan, cukup dah sampai di sini. Mungkin dia keliru, mungkin dia apa gitu. Didengar sama Imam Al-Ghazali, wa qabila syafa'at as-Siddiq. Imam Al-Ghazali pun luluh hatinya ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mintakan maaf, udahlah, ampunilah. Nah, dimaafkan oleh Imam Al-Ghazali. Seketika itu juga Syekh Ali bin Hirzihim terbangun dari tidurnya. Wa atharus siyati fi zahrihi, dan sementara bekas cambukannya ada di punggung beliau, dan rasa sakitnya berhari-hari, ya. Dan setelah sholat subuh berjamaah, santri-santriwatinya, jamaahnya yang membawa kitab Ihya Ulumuddin menyangka kitab itu akan dibakar rame-rame. Ternyata Syekh Ali bin Hirzihim mengajak jamaah untuk apa? Membuka kitab, mengkaji bersama-sama. Pengajian jadinya, tidak jadi dibakar, malah pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, yang hidup semasa dengan Syekh Ali bin Hirzihim ini, setelah meninggal Syekh Ali bin Hirzihim, pas dimandiin jenazahnya, betul bekas cambukan itu 5 di punggungnya Syekh Ali bin Hirzihim, menunjukkan bahwa betul bahwa kitab ini memiliki keutamaan, menunjukkan bahwa betul Imam Al-Ghazali adalah seorang wali, menunjukkan betul bahwa memang betul ada istilah keramat, memang betul ada istilah kualat, sehingga kita harus hati-hati, jangan macam-macam mencoba-coba su'ul adab kepada Rasulullah, begitu juga kepada para pewaris baginda Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Yang menarik dari yang tiang baca di muqaddimah kitab ini, Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali semenjak masih muda suka menghadiri majelis taklim seperti pelungguh semua.
Tapi bedanya kalau Imam Al-Ghazali selalu bawa buku agenda, buku catatan, menghimpun, menulis, merangkum apa yang dia peroleh dari guru yang memberikan pengajian. Suatu hari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ketika menjadi penumpang musafir bersama beberapa orang penumpang lainnya di atas kendaraan berkuda, tentunya waktu itu tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Kendaraan mereka di stop, dihadang oleh perampok. Semua isi penumpang itu barang-barangnya dirampok sama perampok itu, termasuk tas milik Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ambil dah, tapi satu permintaan saya, dalam tas saya itu ada buku catatan saya, tolong itu kasih saya, ambil sudah barang-barang saya yang lain, asalkan agenda saya, buku catatan saya kembalikan ke saya. Penasaran ketua gengnya, ketua kelompok perampok ini, emangnya apa sih lebihnya kitab ini, buku catatan Sida ini, sampai Sida rela barang-barang Sida diambil kecuali ini. Apa jawaban Imam Al-Ghazali rahimahullah? Dalam kitab ini terdapat ilmu saya, ilmuku terkumpul dalam agenda ini. Ketawa ketua perampok ini. Imam Al-Ghazali penasaran, kenapa Sida ketawa? Kok Sida ngaku-ngaku ilmuku? Kata-kata Sida yang mengatakan ilmuku itu yang bikin saya ketawa. Kok Sida ngaku itu ilmuku, tapi Sida bilang ada di dalam buku agenda ini ilmuku. Kok Sida khawatir buku ini ikut saya rampok? Berarti kalau buku ini saya bawa pulang, hilang ilmu Sida. Kenapa Sida ngaku-ngaku memiliki ilmu kalau ilmu itu ada di dalam buku ini? Bukankah al-ilmu fis sudur wa laysa fis sutur? Kan ada mahfuzat, ya, pepatah, kata-kata bijak yang pernah kita hafal dulu waktu masih muallimin sanawiyah. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu adalah yang tersimpan dalam dada, tersimpan dalam memori, tersimpan dalam ingatan kita. Itulah ilmu kita. Yang mana ilmu kita? Ilmu yang masih kita ingat, ilmu yang ada di dalam hati kita, dalam dada kita, dalam otak kita, dalam memori kita. La fis sutur, bukan yang tersimpan dalam buku-buku, terhimpun dalam buku tulis. Apa yang kita ingat itulah ilmu kita, yang kita lupa bukan ilmu kita lagi. Nah, ternyata kata-kata ketua geng ini atau ketua perampok ini membekas di hati Imam Al-Ghazali, sehingga beliau berusaha supaya ilmu yang dia dengar dari gurunya diapal langsung. Semua buku catatannya yang selama ini beliau catat, ya, yang beliau simpulkan dari pengajian guru-guru itu dihafal selama 3 tahun, supaya kemana-mana tidak bawa buku. Kalau ada perampok mencuri bukunya, dia tidak merasa kehilangan karena ilmunya tersimpan dalam ingatannya, dalam hatinya. Itulah sekilas tentang Imam Al-Ghazali, tentang kitab Ihya Ulumuddin. Banyak sebenarnya kisah-kisah tentang kekeramatan Imam Al-Ghazali, tentang keutamaan kitab Ihya Ulumuddin, sampai-sampai Imam Nawawi juga. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, kadal ihya'u an yakuna qur'ana. Hampir-hampir kitab Ihya Ulumuddin ini menyamai derajat Al-Quran. Saking hebatnya Al-Quran ini, saking lengkapnya kitab Ihya Ulumuddin ini. Imam An-Nawawi mengatakan hampir-hampir kadal ihya'u an yakuna qur'ana. Hampir saja kitab Ihya Ulumuddin ini saking tinggi derajatnya menyamai Al-Quran, saking lengkapnya. Kenapa? Karena Imam Al-Ghazali
ketika mencatat atau menulis mengarang kitab Ihya Ulumuddin ini, beliau bagi dia menjadi 4 kelompok atau 4 bagian. Makanya kitab Ihya Ulumuddin ini ada 4 jilid Bapak Ibu. Jilid pertama isinya segala sesuatu yang menyangkut ibadah. Jilid yang kedua menyangkut adat, ya. Jilid yang keempat segala sesuatu yang menyangkut muhlikat, apa saja yang mencelakakan manusia, membuat dia terjerumus dalam api neraka. Jilid yang keempat segala sesuatu yang berkaitan dengan munjiat, yang bisa menyelamatkan umat manusia, memasukkannya ke dalam surga. Imam Al-Ghazali yang mendorong beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin ini, banyak yang mendorong beliau semangat menulis kitab ini. Salah satunya ada satu hadis yang mengganggu pikiran beliau. Apa bunyi hadis itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat orang yang paling berat siksaannya, siapakah dia? Alimun lam yanfa'hu Allahu subhanahu bi'ilmihi. Ternyata yang paling berat siksaannya adalah orang alim, bukan orang kafir, bukan orang yang berbuat maksiat, tapi orang alim tapi tidak dirasakan manfaat ilmunya oleh orang lain. Gelarnya banyak, gelarnya tinggi, doktor, maulana, pokoknya macam-macam tinggi gelarnya, tapi orang tak ada satupun yang bisa mengambil manfaat dari gelarnya itu, dari ilmunya itu. Wal'iyazubillah. Itu yang membuat Imam Al-Ghazali takut, sehingga dia terdorong untuk menulis kitab ini, supaya setelah meninggal ilmunya bisa dibaca, bisa dikaji, bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak. Dan betul, bahkan setelah beliau meninggal baru beliau tersohor. Beliau itu terkenal setelah meninggal. Kitab-kitab beliau itu terkenal setelah meninggal, dikaji, dibuat syarahnya, ya, oleh para ulama setelah beliau meninggal dunia. Di bab pertama, hadirin yang dirahmati Allah, beliau tentu saya tidak akan bacakan dari semua tulisannya, tidak saya bacakan sampai kiamat, mungkin tidak habis-habis. Saya insya Allah mengajak kita mengambil saya mengajak kita sama-sama mengetahui gambaran, supaya pelungguh ada gambaran. Saya akan terangkan secara global, saya akan kutip hal-hal yang menurut saya penting sekali, semuanya penting, tapi saya ambil yang menurut saya sangat-sangat penting untuk dibaca dan kita sama-sama bahas. Di bab pertama beliau menulis tentang keutamaan ilmu, keutamaan mempelajari ilmu, menuntut ilmu, dan keutamaan menyebarkan ilmu. Di awal beliau mengawali dengan menukil beberapa ayat. Pertama firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya kira-kira Allah mengangkat derajat orang yang beriman, beribadah atas dasar iman. Tetapi orang yang beribadah atas dasar ilmu, itu derajatnya dilipat gandakan lebih tinggi. Lebih tinggi orang yang berilmu, beribadah atas dasar ilmu, daripada orang yang beribadah atas dasar modal percaya, iman milu-miluan, Islam KTP. Ya, orang yang beribadah karena milu-miluan atas dasar percaya, modalnya iman, diangkat derajatnya. Tapi yang beribadah atas dasar ilmu, itu berlipat-lipat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kemudian Imam Al-Ghazali menukil ungkapan Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan ayat ini. Apa kata beliau? Allah mengangkat derajat orang yang beribadah atas dasar iman, kan? Dan Allah lebih tinggi lagi derajat orang yang beribadah atas dasar ilmu. Berapa jarak antara orang yang beriman dengan orang yang berilmu?
Orang yang beriman, ini mic-nya aneh, ini kok dua begini modelnya. Ya. Berapa jarak antara orang yang beriman dengan orang yang berilmu? Disebutkan 700 derajat. 700 tangga. Bayangkan ada 700 tangga antara orang yang beribadah atas dasar iman, atas dasar keyakinan, atas dasar kepercayaan. Sementara yang di lantai paling atas itu orang-orang yang berilmu. Kalau jaraknya berapa? 700 tangga, 700 derajat. Jarak antara satu tangga dengan tangga berikutnya berapa senti? Bukan seperti ukuran tangga yang ada di masjid ini, 4 sampai berapa senti. Ternyata supaya bisa sampai dari satu tangga ke tangga berikutnya, jarak yang harus ditempuh 500 tahun. 500 tahun jarak antara satu tangga dengan tangga berikutnya. Lah, sementara antara kita dengan para ulama 700 tangga. Bagaimana bisa menyusul mereka? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengejar tingkatan orang-orang yang berilmu, para ulama, para aulia? Apakah kita harus menaiki tangga itu lewat dengan kaki kita? Tidak bisa. Satu tangga 500 tahun. Bagaimana caranya? Rajin-rajin menghadiri majelis ta'lim. Semakin bertambah ilmu kita, semakin berombol ilmu kita, semakin diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Al-Ghazali menukil banyak hadis. Salah satunya hadis yang sangat masyhur, al-ulama warasatul anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa pewaris Nabi bukan keturunanku, kata Nabi, ndak, tapi yang mewarisiku adalah orang yang berilmu. Ya, walaupun pesek hidungnya, walaupun hitam kulitnya, tapi kalau dia memiliki ilmu yang bermanfaat dan ilmunya dijaga keberkahannya dengan akhlak yang mulia, pantaslah dia menjadi pewaris para nabi. Bukan keturunanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelebihan orang memiliki ilmu apa? Yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard. Ada banyak hadis disebutkan di sini. Salah satunya, semua penghuni langit, penghuni bumi sibuk beristighfar, memintakan ampun kepada orang yang berilmu. Oleh karena itu Bapak Maulana Syekh ajarkan kita satu doa, Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutupi aib guruku dari diriku, jangan sampai kelihatan, jangan sampai mata saya melihat kekurangan guru saya. Kenapa? Kalau sampai saya melihat aib guru saya akan mengumpat, saya akan membicarakannya, saya akan menilai macam-macam guru saya. Sementara pada saat saya sibuk menilai guru saya, mengingat aibnya, saya tidak sadar bahwa semua penghuni langit, penghuni bumi memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi di saat kita membicarakan kekurangan guru kita sudah diampuni sejak awal, berkat istighfar yang dibaca oleh semua penghuni langit, penghuni bumi. Rasulullah juga bersabda, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i bidami syuhada. Ketahuilah nanti pada hari kiamat akan ditimbang darahnya orang-orang yang mati dalam peperangan, mati syahid demi membela agama, membela negara. Orang-orang yang mati syahid, darahnya nanti pada hari kiamat ditimbang, dibandingkan dengan apa? Dengan tintanya para ulama. Tinta yang dipakai, misalnya buku kitab ini ya, itu nanti pada hari kiamat direndam dalam air, kemudian meleleh atau mencair, atau tinta tulisan ini akan bersatu dengan air itu ditimbang. Air, tinta yang digunakan oleh para ulama untuk menulis, untuk berkarya, untuk menghimpun kitab-kitab mereka, itu ditimbang dengan darahnya para syuhada. Ternyata jauh lebih berat tintanya para ulama daripada darahnya para syuhada. Kenapa seperti itu?
Karena yang namanya orang yang mati syahid, dia mati dalam perang fisik. Perang fisik itu adalah jihad terkecil. Jihad melawan orang kafir itu adalah jihad asgor, jihad terkecil, hukumnya fardu kifayah. Apa hukum perang di jalan Allah? Bukan perang saudara, ini perang melawan musuh Islam. Apa hukumnya? Fardu ain? Enggak, fardu kifayah. Jangan semua umat Islam ikut perang, harus disisakan beberapa orang sibuk belajar ilmu supaya tetap supaya ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir itu ada yang mewarisinya. Jangan semua ikut perang. Hukumnya fardu kifayah perang fisik, sedangkan perang melawan nafsu itu jihad akbar. Hukumnya fardu ain. Nah, orang yang mati dalam peperangan, dia saja yang beruntung, paling beberapa orang dari keluarganya dapat syafaat 10 orang diselamatkan sama dia, atau bisa saja sekampung. Tapi kalau orang yang berilmu, lewat kitab-kitabnya ini banyak yang terselamatkan sepanjang masa selama kitab ini dibaca. Ya, dia menyelamatkan banyak orang dari siksa api neraka. Seperti itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali menukil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf ini saya loncat-loncat sudah, biar yang penting ada gambaran. Ya, kemudian Imam Al-Ghazali menukil ungkapan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan apa? Pernah Nabi Sulaiman alaihissalam, Sulaiman putra Nabi Daud, dikasih pilihan oleh Allah, 3 pilihan. Wahai Nabi Sulaiman, silahkan pilih, mau ilmu, mau harta, mau tahta, pilih mana? Ada 3 pilihan, pilih harta atau tahta atau ilmu. Nabi Sulaiman pilih ilmu. Ternyata berkat ilmu, harta dan tahta itu ngikut, bonus. Jadi kalau kita dorong, kita didik anak kita latih dia dari sejak kecil supaya mencintai ilmu, insya Allah hidupnya akan terjamin. Dia kalau sudah besar, insya Allah jabatan tidak perlu dikejar, jabatan yang akan mengejar kita, insya Allah taala. Kemudian Imam Al-Ghazali menukil sebuah ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Talabul ilmi afdalu minan nafilah. Kita ngaji, menuntut ilmu lebih baik daripada mengerjakan yang sunnah-sunnah, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah. Lebih baik ngaji. Makanya di Arab itu, kalau syekh besarnya, tuan gurunya datang, sholatnya dipercepat, zikirnya dipercepat. Zikir selesai sholat, wiridnya dipercepat. Supaya apa? Supaya lebih lama ngajinya. Karena zikir itu hukumnya sunnah. Saya sengaja pasang alarm supaya ada yang ingatkan sholat. Ini udah ada waktu isya? Masih? Oh, berarti salah. Jadi seperti itu hadirin dirahmati Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, menurut beliau talabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu, ngaji, diskusi seperti ini lebih baik daripada mengerjakan yang sunnah-sunnah seperti zikir, wirid selesai sholat. Apalagi jarak antara maghrib dan isya itu sangat singkat. Jadi doanya dipersingkat, zikirnya dipersingkat, dipercepat. Ya, kecuali kalau ustadznya tidak datang, baru diperpanjang. Kenapa? Karena Imam Al-Ghazali juga menukil sebuah hadis. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Pernah Rasulullah keluar dari rumah beliau suatu hari. Kemudian beliau menjumpai 2 kelompok, 2 majlis, fara'a majlisain, ahaduhuma yad'una Allah azza wa jalla wa yarghabuna ilaih. Ada 2 kelompok berseberangan. Dijumpai oleh Rasulullah. Kelompok pertama, kelompok apa? Majelis zikir. Yang satunya apa? Majelis ta'lim. Kelompok zikir ini orang-orang kumpul ngapain? Zikir berjamaah, doa bersama. Ini dalil kita boleh zikir berjamaah.
zikir rame-rame. Apa komentar Nabi melihat kelompok majelis zikir ini? Amma haula, kata Rasulullah, fayas'aluna Allah Ta'ala fa in syaa a'tahum wa in syaa mana'ahum. Oh, Nabi menilai majelis zikir ini, apa kata Nabi? Oh, ini adalah majelis orang-orang sibuk zikir, sibuk berdoa. Mereka sedang berurusan sama Allah, terserah Allah mau ngasih atau enggak. Sedangkan majelis yang satu ini, wa amma haula'i fayu'allimunan nas, oh sibuk berbagi ilmu, sharing ilmu. Wa innama bu'istu mu'allima, dan saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagi ilmu saya kepada umatku. Tsumma adala ilaihim wa jalasa ma'ahum. Rasulullah lebih condong berkumpul, bergabung sama kelompok majelis ta'lim, menunjukkan keutamaan daripada ilmu. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menukil sebuah hadis riwayat Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini menarik. Walaupun dhaif, derajatnya dhaif, tapi dalam fadailul a'mal tidak apa-apa dipakai, tidak apa-apa diamalkan. Apa bunyinya? Huduru majlisi alimin, menghadiri majelis ta'lim yang di situ ada orang berilmu. Afdalu, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, min salati alfi rakaah, daripada solat 1000 rakaat yang sifatnya sunnah-sunnah, dijelaskan oleh para ulama. Menghadiri majelis ta'lim itu lebih baik, tapi majelis ta'lim yang betul-betul ilmu yang disebarkan, bukan mengadu domba, bukan menyebut kejelekan orang, bukan menyebarkan fitnah dan sebagainya. Tapi majelis yang betul-betul di situ ilmu disebarkan, ilmu yang bermanfaat, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Dan apakah kita sudah sampai 1000 rakaat? Allahu a'lam. Kalau saya mungkin belum, penunggu mungkin iya. Wa iyadati alfi marid, bahkan lebih baik daripada menjenguk 1000 pasien yang sedang sakit. Luar biasa pahala menjenguk orang yang sakit. Kenapa? Karena menjenguk orang yang sakit itu bisa mempercepat kesembuhannya. Dia merasa terhibur, dia merasa senang, dia merasa senangnya orang sakit merasa terhibur dia apabila dijenguk, itu mempercepat kesembuhannya. Besar pahala kita menjenguk orang sakit, satu orang sakit, apalagi kita bawakan oleh-oleh, buah-buahan, walaupun kita yang nanti makan buah-buahan itu yang datang ziarah, karena dia orang sakit. Orang yang sakit makan bubur, pisang, kita bawakan dia durian misalnya, kita yang makan juga. Tapi menyenangkan hati dia itu luar biasa, beli pahalanya. Nah, menghadiri majelis ta'lim lebih mulia di sisi Allah daripada menziarahi, menjenguk 1000 orang sakit. La ilaha illallah. Ayo, daripada pelungguh datang ke rumah sakit, masuk kamar 1, kamar 23, kamar 204, lebih baik menghadiri majelis ta'lim daripada datang nanti malah ketularan kita, kan? Jangan-jangan pasiennya membawa penyakit menular, kita sakit. Lebih baik kita datang menghadiri majelis ta'lim, tertular kita ilmu, ya, dapat kita ilmu bermanfaat. Wa syuhudi alfi janazah, menghadiri majelis ta'lim itu lebih mulia, lebih baik daripada menyaksikan 1000 jenazah, daripada ngelayat. Bukan berarti ini mengandung larangan untuk ngelayat, enggak, tetapi ini menunjukkan keutamaan ilmu, ya. Kita tahu sendiri, ngelayat dapat 1 qiraat, apalagi sampai mengikuti jenazahnya dikuburkan sampai penguburan selesai dapat 2 qiraat. 1 qiraat itu beratnya seperti apa? Seperti 1 gunung, besar pahala itu 1 jenazah. Nah, menghadiri majelis ta'lim itu pahalanya di sisi Allah lebih afdal daripada menyaksikan 1000 jenazah yang dikuburkan. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan ini, ada seorang sahabat mengangkat tangan, memotong pengajian Rasulullah. Apa katanya? Ya Rasulullah, wa min qiraatil Quran,
Apakah menghadiri majelis taklim itu lebih mulia daripada membaca Quran? Apa jawaban Rasulullah? Wa hal yanfa'ul Qur'ana illa bil ilm? Bukankah tidak ada gunanya sida baca, rajin membaca Al-Quran sementara sida tidak paham apa isi yang sida baca itu? Artinya apa? Bagaimana kita bisa paham kalau kita tidak ngaji tafsir, kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak menghadiri majelis taklim? Bagaimana kita bisa memang membaca Al-Quran bagus, tetapi mengamalkannya, memahami kandungannya lebih bagus lagi. Ya, membaca Al-Quran sama artinya kita membaca undang-undang yang dibuat oleh Allah. Tapi Allah lebih senang lagi apabila undang-undangnya dipahami, diamalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkannya kalau kita tidak pahami? Bagaimana cara kita memahaminya kalau kita tidak datang ngaji? Seolah-olah seperti itu. Udah capek saya, belum juga Isya ini. Ada pertanyaan satu aja silahkan. Saya haus ini sebenarnya dari tadi. Sebenarnya karena ada kangen water tulisannya ini yang saya tertarik. Ya, silahkan, ada pertanyaan Ustaz? Ada pertanyaan kalau Islam untuk memperjelas apa yang banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali yang tidak bisa baca semuanya. Yang penting kita tahu beliau sudah menulis tentang keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan membagi ilmu. Tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada saya baca supaya tidak habis waktu. Jadi sambil udah Isya. Alhamdulillah sudah azan Isya. Semoga apa yang tiang bacakan itu bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan semakin bertambah semangat kita mengaji, mudah-mudahan semakin diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menyusul mengikuti jejak tingkatan para ulama, para aulia. Diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi juga anak-anak kita semua. Mudah-mudahan semua anak-anak kita tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, menjadi alim ulama pewaris para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi taala wabarakatuh.